Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Materi kita kali ini yaitu Al-Jumlah Al-Mufidah. Oke, Al-Jumlah Al-Mufidah. Oke, materi kita kali ini yaitu Al-Jumlah Al-Mufidah. Oke, materi bahasa Arab kita kali ini yaitu Al-Jumlah Al-Mufidah. Apa itu Al-Jumlah Al-Mufidah? Saya terangkan dulu bahwa Al-Jumlah Al-Mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Saya ulangi, Al-Jumlah Al-Mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Nah, di dalam bahasa Arab, Al-Jumlah Al-Mufidah ataupun kalimat yang sempurna itu dinamakan kalam. Oke, kalam ini artinya sama dengan Al-Jumlah Al-Mufidah. Oke, Al-Jumlah Al-Mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Oke, jadi kalimat yang sempurna itu apa? Saya terangkan bahwa kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang bisa dimengerti. Oke, saya ulangi, Al-Jumlah Al-Mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Nah, Al-Jumlah Al-Mufidah di dalam bahasa Arab itu dinamakan kalam. Nah, Al-Jumlah Al-Mufidah ataupun kalimat yang sempurna itu maksudnya adalah kalimat yang bisa dimengerti. Ketika berbicara, seseorang mengajak kita berbicara, nah kata-kata tersebut bisa dimengerti oleh kita. Itu namanya Al-Jumlah Al-Mufidah ataupun kalimat yang sempurna. Kalau di dalam bahasa Arab dinamakan kalam. Oke, misalnya si Umar datang kepada saya, kemudian dia berbicara, Jamilun itu artinya adalah bagus. Nah, saya nggak mengerti Jamilun itu apa yang jamil gitu loh, apa yang bagus, atau siapa yang bagus gitu loh, apanya yang bagus gitu loh, nggak dimengerti. Itu namanya bukan kalimat ataupun bukan jumlah mufidah. Oke, jika kalimatnya tidak dimengerti, maka itu bukan disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu kalimat yang dimengerti. Misal, Umar datang kepada saya, kemudian berbicara, Asaya rotu jamilatun, mobil itu bagus. Nah, saya mengerti apa yang dibicarakan Umar, maka itu disebut Al-Jumlah Al-Mufidah. Tetapi jika saya nggak mengerti apa yang dibicarakan Umar, misal Umar datang cuman bilang jamilatun, bagus, apa yang bagus gitu loh, tidak jelas, maka itu bukan jumlah mufidah. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya, bahwa Al-Jumlah Al-Mufidah itu adalah kalimat yang sempurna ataupun yang bisa dimengerti. Di dalam bahasa Arab disebut kalam ataupun kalam. Oke, Al-Jumlah Al-Mufidah di dalam bahasa Arab disebut kalam. Oke, Al-Jumlah Al-Mufidah itu artinya adalah kalimat yang sempurna. Oke, masuk ke contoh. Contoh pertama. Ini contoh dari Al-Jumlah Al-Mufidah ataupun kalimat yang sempurna. Nah, al-baitu jamilun. Al-baitu ini artinya rumah. Jamilun ini artinya bagus. Ini kalau digabungin artinya adalah rumah itu bagus. Nah, ini sudah lengkap, sudah menjadi contoh jumlah mufidah. Sudah bisa dimengerti kata-kata tersebut, maka sudah sah menjadi contoh jumlah mufidah. Jika saya hanya berbicara al-baitu, tidak bisa dimengerti karena al-baitu ini artinya rumah. Kenapa rumahnya gitu loh? Kalau ada orang yang berbicara rumah kenapa rumahnya gitu? Ada apa dengan rumah gitu loh? Kan nggak jelas, makanya harus ada jamilun gitu untuk menerangkan rumah tersebut. Sama seperti ketika orang datang kemudian hanya berbicara jamilun saja, maka orang nggak akan mengerti jamilun itu artinya bagus. Nah,
ketika orang datang bilang jamilun jamilun, bagus bagus gitu, maka orang nggak akan mengerti apanya yang bagus gitu loh. Maka harus lengkap, yaitu al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Nah, ini sudah sah menjadi contoh al-jumlah al-mufidah ataupun kalimat yang sempurna. Oke, contoh selanjutnya yaitu asyamsu ghoribatun. Nah, asyamsu ini artinya matahari, ghoribatun itu artinya terbenam. Oke, ini sudah sah menjadi contoh al-jumlah al-mufidah karena sudah lengkap, matahari itu terbenam. Ketika ada orang berbicara hanya asyamsu matahari gitu, maka orang nggak akan paham kenapa mataharinya gitu loh. Maka kalau asyamsu saja itu bukan jumlah mufidah. Nah, jika ada ghoribatun, maka ini sudah sah menjadi contoh jumlah mufidah karena orang sudah mengerti artinya asyamsu ghoribatun, matahari itu terbenam. Oke, asyamsu ini artinya matahari, ghoribatun itu artinya terbenam. Nah, ketika ada orang berbicara asyamsu ghoribatun, maka kita paham, oh, matahari itu terbenam. Oke, jadi tidak timbul pertanyaan gitu. Tapi jika hanya berbicara asyamsu saja, ketika ada teman kita datang kemudian berbicara kepada kita asyamsu matahari, kita nggak akan paham ada apa dengan matahari tersebut gitu. Oke, jadi harus lengkap. Oke, contoh selanjutnya yaitu jaa Muhammadun, Muhammadun telah datang. Oke, jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Jaa ini artinya telah datang, Muhammadun Muhammad. Oke, jadi artinya Muhammad telah datang. Nah, ketika ada orang berbicara kepada kita hanya berbicara jaa, maka kita nggak akan paham telah datang, siapa yang telah datang gitu loh. Jadi nggak menjelaskan sesuatu apa-apa gitu. Maka jika hanya jaa, maka tidak termasuk jumlah mufidah. Tapi kalau jaa Muhammadun, Muhammad telah datang, kan jelas, tidak timbul pertanyaan yang datang Muhammad ataupun yang telah datang Muhammad. Itu sudah jelas bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Maka ketika kalimat tersebut bisa dimengerti oleh lawan bicaranya, maka disebut jumlah mufidah. Oke, selanjutnya contoh keempat. Nah, ijlis ini juga contoh dari jumlah mufidah. Kenapa ijlis ini juga sebagai jumlah mufidah ataupun kalimat yang sempurna ataupun kalimat yang dimengerti? Karena ijlis ini artinya adalah duduklah. Nah, ini adalah fi'il amr, domirnya anta. Ijlis ini artinya duduklah kamu laki-laki. Nah, ini sudah bisa dimengerti apabila ada teman kita, satu orang laki-laki yang bertamu ke rumah kita, kemudian kita berbicara ijlis, maka orang tersebut ataupun tamu tersebut atau teman tersebut mengerti apa yang kita bicarakan. Karena ijlis ini artinya duduklah gitu. Jadi jumlah mufidah itu intinya bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Jika tidak bisa dimengerti, maka itu bukan jumlah mufidah ataupun bukan kalimat yang sempurna. Oke, mungkin itu saja materi bahasa Arab kita kali ini. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.